Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Sholihul Hadi. Tema pagi ini adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia tentu tidak pernah terlepas yang namanya ujian dan juga musibah. Dimana ketika kita berada dalam suatu tempat, lalu kita tidak cocok dengan keadaan tempat tersebut, maka bisa jadi kita menyampaikan bahwa ini adalah ujian. Lalu ada beberapa yang mengatakan bahwa di suatu tempat itu ternyata ada beberapa hal yang membuat kita jatuh, yang membuat kita resah dan sebagainya. Kemudian kita sampai mengatakan bahwa ini yang namanya musibah. Musibah itu ada yang kecil dan ada juga yang besar. Yang kecil seperti halnya musibah-musibah yang ada di dunia ini, yang kecil-kecil. Kemudian yang besar itu adalah musibah kematian. Maka dari itu, ketika orang sedang dilanda musibah ataupun ujian, maka kita sebagai hamba Allah tentunya kita tidak boleh resah dan juga gelisah, tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita bersama-sama belajar dalam kehidupan ini. Tentu sangat sulit bagi kita untuk bisa sabar, menerima ujian, menerima musibah. Namun apabila kita berupaya untuk bisa bersabar, maka Allah akan mudahkan langkah kita. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang maksudnya adalah kurang lebih demikian, bahwa kami telah mengujimu bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari perasaan takut, wal ju'i dan juga lapar, wa naqsi minal amwal dan juga kekurangan dalam hal finansial, wal anfusi dan jiwa, was thamarat dan juga kekurangan dalam makan makanan. Dan beruntunglah babasyir sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Ini tentu bagi kita, kalau kita memahami ayat ini, bahwa setiap orang yang bersabar itu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sabar dalam hal kekurangan finansial, kekurangan jiwanya, kekurangan bahan makanannya, dan juga mendapatkan hal yang kurang baik bagi dirinya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat itu, setelah wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang sabar itu adalah dia yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya adalah bahwa kita milik Allah dan kepadanya pula kita akan kembali. Dari situ tentu yang mungkin dari sahabat Kompas TV yang masih muda, yang sedang menjalin hubungan asmara misalnya, kemudian kandas di tengah jalan, ini juga bagian dari ujian dan musibah. Lalu kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan karena setelah ada kematian kemudian kita sampaikan kalimah itu, tapi justru dengan ujian apapun, dengan musibah apapun, kita pun juga akan menyampaikan itu. Saudara Kompas TV yang selalu di hati dimanapun Anda berada, kita jangan lupa ketika mendapatkan musibah hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu kita juga membaca doa Allahumma ajirna fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada redaksi yang menyampaikan Allahumma ajurni, ada Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi yang lebih masyhur, karena ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, Allahumma ajirna fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari situ kita akan mendapatkan semua dari apa yang telah kita
kehilangan dari itu, kita dengan bangga, kita dengan tenang, karena Allah akan memberikan pahala bagi kita, dan Allah pun juga akan memberikan ganti yang lebih baik daripada yang sudah hilang tadi. Selain itu, sebagai hamba Allah, tentu ada perintah untuk bersabar, seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah lewat firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya adalah bahwa perintahkanlah wahai Muhammad ahlaka terhadap keluargamu bis-sholati wastabir 'alaiha, dengan melaksanakan sholat dan bersabar dalam mengamalkannya. Tentu orang yang kena musibah, kena ujian, mendapatkan ujian itu, kita jangan lantas melupakan Allah. Kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan terus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap kembali kepada Allah. Lalu kemudian seandainya kita ini ternyata habis mendapatkan ujian, loyo dan lemas, lalu sulit dan enggan melaksanakan sholat, bagaimana ini? Apa yang salah dari saya? Apakah saya harus dipaksa untuk selalu beribadah kepada Allah? Tentunya seperti firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, tetap melaksanakan sholat dengan selalu bersabar melaksanakannya. Jangan kemana-kemana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, masih di Mutiara Iman bersama saya, Sodihul Hadi. Kita akan melanjutkan bagaimana kita sebagai hamba Allah yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lalu kita juga selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai hambanya melaksanakan sholat, karena sesuai dengan firman Allah, selalu bersabar dan selalu melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Ada satu yang kita bahas di sini, salah satunya adalah la nas'aluka rizqa nahnu narzuk, yaitu Allah tidak pernah meminta kepada kita sebagai hambanya rezeki ataupun imbalan apapun. Bahkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nahnu narzukuk, artinya bahwa orang yang sedang ditimpa musibah dan juga sedang mendapatkan ujian, kita tidak berarti melupakan Allah, karena dengan begitu setiap langkah kita itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena itu firman Allah, perintah Allah. Bagaimanapun kita mendapatkan ujian musibah, tentu kita tidak boleh melupakan itu, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya di dalam ayat di awal tadi yang kita sampaikan tentang ujian yang berupa wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, yaitu kurangnya finansial, minimnya penghasilan ataupun bahan makanan yang kita peroleh. Mungkin kita sedang terjadi masalah dalam hal segi finansial, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya bagi dia yang bertawakal. Tentu janji Allah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan ini adalah bukti yang bisa kita laksanakan, bukti yang bisa kita buktikan nantinya. Bagaimana ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, lalu ternyata rezekinya masih susah. Ujian kita ini adalah tidak diterima pekerjaan atau diputus kontrak dengan institusi yang bernaung di sana kita. Akhirnya kita galau, kemudian kita seolah-olah menganggap bahwa yang lain itu, ini semuanya tidak suka sama saya, atau saya yang menjadi orang yang paling apes sedunia gitu. Padahal itu adalah bagian dari ujian, dan semakin banyak orang yang diuji, maka justru dia akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Tentu dengan kita mengingat firman Allah yang disampaikan tadi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, maka kita nggak akan enggan untuk selalu bersabar kepadanya, lalu kita pasrah kepadanya. Kenapa? Karena setiap yang kita pasrahkan kepada Allah, tentu Allah akan memberikan
atau memberikan kecukupan bagi kita sebagai hamba yang hidup di dunia ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kita teringat dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berapa tahun, berapa lama kita nanti akan hidup di dunia?" Maka kata Rasul, "Ad-diyafatu thalathatu ayyamin." Kita itu sebagai tamu di dunia ini, dan hidup di dunia itu hanya 3 hari. Lalu kata sahabat, "Kenapa kok bisa 3 hari ya Rasul?" "Ini bagi Allah." "Kenapa kok bagi Allah?" Firman Allah, "Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Bahwa sungguhnya hari itu bagi Tuhanmu itu adalah 1000 tahun. Satu harinya itu adalah 1000 tahun bagi perhitungan kamu sebagai manusia. Artinya bahwa 3 hari bagi Allah itu adalah 3000 tahun bagi kita sebagai manusia. Tentu kalau kita sedang dilanda musibah, ujian, kemudian kita mengatakan hidup di dunia kok lama sekali begitu. Ini hanya 3 hari bagi Allah. Kita hanya mendapatkan jatah 3 hari bagi Allah. Tapi 3000 tahun bagi kita sebagai manusia, hidup di dunia hanya berapa tahun, lalu imbalan yang paling lama yaitu imbalan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sampai ribuan tahun. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, dari hal ini maka tentu sebagai hamba Allah yang selalu ingin mendapatkan balasan yang baik, balasan yang sesuai dengan kata hati kita, maka kembali kita sering-seringlah untuk membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairum minha. Ini dibaca tiap saat ketika kita merasa mendapatkan ujian. Karena kadang-kadang ujian itu berbeda. Orang yang mengatakan itu adalah ujian bagi dia, tapi mungkin kita mengatakan itu biasa saja. Kalau musibah, musibah itu biasa aja. Namanya juga putus kerja itu biasa aja. Manusia ya kadang di atas, kadang di bawah. Tapi bagi kita yang merasa bahwa itu adalah ujian Allah, yang kemudian pasti ada balasan yang setimpal dari Allah, maka kita selalu mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khair minha. Ini diingat-ingat terus, dihafalkan kalau bisa. Ketika ada sandung misalnya, jangan ibu yang dipanggil. Nanti ibu yang di sana itu biasanya malah kaget juga gitu. Kadang-kadang seperti di TV-TV itu toh, ketika ada anaknya yang sedang jatuh, kemudian ibunya gelasnya yang dituangkan air, ternyata gelasnya pun juga ikut pecah begitu atau jatuh begitu. Itu karena yang jatuh di sana manggil ibunya gitu. Kadang-kadang ini juga menjadi hal yang perlu kita waspadai, jangan sampai memanggil nama orang tua, tapi justru kita panggil, kita sebut nama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khair minha. Saudara Kompas TV yang saya cintai, kita kembali ke topik bahwa setiap ujian dan musibah itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terkadang yang namanya ujian, terutama di dalam dunia pekerjaan, ketika orang lulusan fresh graduate kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan, ketika orang yang sudah berpengalaman namun tidak ada yang menggunakan jasanya, maka ada satu pemikiran di dalam hati seseorang tersebut, ternyata dia itu merasa bahwa Allah tidak sayang kepadanya, merasa bahwa dirinya tidak menjadi apa-apa, atau bahkan ini adalah semacam akibat dari perbuatan orang-orang tua terdahulu, dan dia sempat menyalahkan demikian. Ingat wahai saudara Kompas TV, bahwa hal semacam itu kuranglah tepat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memantapkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwasanya tidak ada hewan melata pun, satu pun hewan melata yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah, dan mereka pasti mempunyai rezekinya. Mungkin itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV yang selalu di hati,
Masih di Mutiara Iman bersama saya, Shalihul Hadi. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, setelah kita paham apa yang dimaksud dengan ujian, lalu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, begitu peliknya ujian hidup ini. Kemudian Allah juga ingatkan di dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tiba-tiba menyerah begitu saja ketika kerjaan belum kita dapatkan, ketika kita sudah merasa punya kemampuan namun tidak ada yang menggunakan, ketika kita merasa sudah cukup semuanya namun tak ada guna di dunia ini, maka sungguhnya tidak ada hewan melata pun, satupun hewan melata yang tidak dicukupi rezekinya oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia yang tentunya pasti lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, kita pasti masih ingat dengan apa pesan orang tua ataupun guru-guru kita. Jadi wong kudu aji, artinya menjadi orang itu harus aji. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya untuk menjadi aji? Untuk menjadi aji adalah kita selalu mengaji. Nah, mengaji itu bukan berarti kita hanya kumpul di majelis taklim, kemudian bisa kongkow di warung kopi. Bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud mengaji ini adalah setiap ada kalimah baik, setiap ada mutiara, setiap ada kata mutiara dari manapun, dari dimanapun, kita ikut mendengarkan, itu juga bagian dari mengaji. Karena zaman ini, zaman media sosial, zaman yang begitu banyak yang bisa kita lakukan, entah itu dari offline maupun online, maka itu bisa dikatakan mengaji. Lah, mengajinya apa? Mengaji berkumpul dengan orang-orang soleh, supaya kita semakin kuat iman, kuat Islamnya. Ketika kita sudah mencapai itu, atau kita masih proses di dalam menyatukan diri kita sebagai orang yang bisa bersama-sama dengan orang-orang soleh, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh supaya kita bisa tetap berpedoman teguh terhadap Allah, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita akan menyampaikan, kita akan melakukan apa yang dimaksud dengan hamba yang bertakwa, hamba yang selalu berislam dengan sangat istimewa. Yaitu apa? Salah satunya adalah bisa bersabar dalam melaksanakan atau dalam ketika mendapatkan musibah ataupun ujian. Kalau orang bilang, sabar gampang banget, orang bilang sabar. Iya, memang kalau hanya bicara memang begitu. Dan orang yang melakukan atau orang yang mengalami itu biasanya lebih sulit gitu. Dan orang yang melihat itu mengatakan sabar gitu, apalagi begitu. Nah, ini terkadang ada gejolak di dalam batin kita. Kok hanya bisa bilangin saja, saya itu kekurangan finansial, boyo dibantu. Kadang-kadang begitu, dibantu secara finansial. Nah, bagaimana kita sendiri saja belum bisa untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan, kita belum bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita akan bersama-sama kumpul sama teman-teman, ayo kita bersama-sama menggalang bantuan atau donasi untuk teman kita yang kemarin baru saja kena musibah banjir misalnya. Oh gitu, kita bantu mereka untuk bisa melepas beban mereka, yaitu dengan memberikan makanan yang sudah jadi, kemudian kita bisa memberikan bantuan secara material maupun spiritual. Dan itu tentu bagi mereka lebih bermakna daripada kita bilang sabar ya wes, yang penting kamu tetap kuat ya hidupmu, kasihan hidup cuma sekali, nanti yang penting kamu tidak mati, malah gitu. Itu jelas sangat luar biasa, itu sangat menyinggung mungkin ya. Tapi kita cukup dengan ayo kita menggalang donasi kepada siapapun yang masih banyak yang bisa untuk disalurkan kepada mereka. Nah, sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, dari hal ini tentu seperti yang telah kita sampaikan di awal, bahwa setiap individu yang diuji oleh Allah, yang mendapatkan musibah dari Allah, agar tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan kita, maka kita hendaknya tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kenapa
selalu ada musibah, selalu ada ujian-ujian hidup ini. Kenapa kok nggak pernah selesai? Apa hanya saya sih orang ini gitu? Mungkin dalam hatinya seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa setiap Allah menguji kita, setiap ujian yang kita dapatkan itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa kita besok akan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mendapatkan ujian dan musibah. Karena biasanya orang yang dikumpulkan di perkumpulan orang yang kena musibah ataupun ujian itu tidak mau. Kalau di dunia, kalau disuruh milih. Tapi ini karena sudah terlanjur, kita sudah mendapatkan itu semua, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan tempat terindah. Nanti ada yang dikumpulkan di tempat yang tidak pernah kena musibah, ada yang dikumpulkan di tempat yang selalu dapat musibah. Dan ini sangat luar biasa bagi orang-orang yang mendapatkan musibah dan ujian. Dia akan ditempatkan ke tempat yang khusus dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang belum mendapatkan ujian ataupun musibah apapun. Dan mungkin bisa kita simpulkan bahwa ujian dan musibah selalu ada, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Namun seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa kita harus bersabar dalam menghadapi musibah itu, selalu bertawakal kepada Allah, karena semua yang kita pasrahkan kepada Allah akan dicukupkan olehnya dan akan diberikan balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mari kita berdoa, semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.